Ya, Timnas Indonesia U23 berpeluang lolos Olimpiade Paris 2024 gantikan Israel U23 dan inilah alasannya. Ya, Timnas Indonesia semakin kental rasa, EPL bintang Derby Country bisa dibungkus sikut Krakow dulu. Dan inilah kisah perjalanan Elkan Baggett bersama Timnas Indonesia. Mulanya diharapkan kini ditepikan. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, Timnas Indonesia U23 berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024 untuk menggantikan Timnas Israel U23. Alasannya karena Israel saat ini berpeluang didepak dari FIFA usai rentetan aksi kejinya kepada Palestina. Andai memang hukuman itu diberikan, maka otomatis Israel tidak diperbolehkan tampil di kompetisi sepak bola manapun yang berhubungan dengan FIFA, termasuk Olimpiade Paris 2024. Israel sendiri sudah lolos ke babak utama usai menjadi semifinalis Piala Eropa U21 2023. Israel lolos ke semifinal Piala Eropa U21 usai menumbangkan Georgia lewat adu penalti dengan skor 4-3, usai sebelumnya sama-sama kuat dengan skor 0-0 di waktu normal. Lalu Israel takluk di semifinal dari Inggris dengan skor telak 0-3. Ya, meski kalah di semifinal, Israel tetap berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024 karena menjadi 4 tim terbaik di ajang Piala Eropa U21 2023 tersebut. Israel U23 pun dipastikan tergabung di grup B bersama Jepang, Paraguay, dan juga Mali dalam cabur sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Ya, kendati begitu Israel U23 punya kans yang besar untuk batal tampil karena FIFA akan melakukan rapat darurat membahas nasib negara tersebut sebagai anggota FIFA. Jika Israel benar-benar dicoret, maka Israel U23 jelas tidak akan bermain di Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 bisa saja diuntungkan jika hal tersebut benar terjadi, sebab Garuda Muda merupakan tim yang memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024 bersama Junea U23 di laga playoff kemarin. Akan tetapi kemungkinan besar FIFA akan memberikan slot Israel untuk kepada wakil Eropa lainnya agar di Olimpiade Paris 2024 tetap ada 4 wakil Eropa yang berpartisipasi. Toh, wakil Asia di Olimpiade Paris 2024 juga sudah 3, yakni Jepang, Uzbekistan, dan Irak. Terlepas dari itu semua, harapannya FIFA benar-benar menghukum Israel, sebab FIFA pun menghukum Rusia karena kasus yang sama, yakni tentang penyerangan terhadap Ukraina. Ya, status keanggotaan Israel di FIFA mulai terancam karena Federasi Sepak Bola Palestina atau PFA mengajukan proposal kepada Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Proposal itu diberikan saat Kongres Tahunan FIFA berlangsung di Bangkok, Thailand. Inti dari proposal itu adalah Presiden PFA, Jibril Rajaub, meminta FIFA untuk mengeluarkan Israel dari status anggota. Dari 211 anggota FIFA, 37 negara mengutuk serangan Israel kepada Palestina, khususnya di wilayah Gaza. Karena itulah FIFA akan menggelar rapat darurat yang kemungkinan digelar pada 20 Juli 2024 dan dari hasil rapat itulah nasib Israel akan ditentukan. Ya, Timnas Indonesia semakin kental dengan rasa English Premier League atau EPL jika berhasil mendapatkan tanda tangan bintang muda Derby Country, intip kans dan profilnya. Dilansir dari Tribun Wow, masa depan Timnas Indonesia nampaknya bakal semakin cerah. Dan setelah keberhasilan Elkan Baggett membawa promosi Ipswich Town ke EPL dan potensi bintang Crystal Palace Giro Ritwell dinaturalisasi, ada satu pemain keturunan lain yang kansnya digait oleh Timnas Indonesia. Ya, sosok pemain yang dimaksud adalah sayap kiri milik Derby Country yang bernama Damian Agustin. Lantas siapa sebenarnya sosok dari Damian Agustin? Dilansir dari Tribuno.com, Damian punya darah Indonesia yang berasal dari ibunya. Ya, dengan kata lain dalam hal ini PSSI harus segera meyakinkan Damian Agustin untuk mau berpindah ke warganegaraan Indonesia untuk bisa membela Timnas Indonesia. Sebab pemain yang identik dengan rambut keritingnya ini sudah mencatatkan panggilan Timnas Krakow kelompok usia yang berpartisipasi di ajang CONCACAF U17 2023. Namun diketahui juga punya minat untuk membela Timnas Indonesia suatu saat nanti. Ada 22 pemain yang dipanggil Sinteyong untuk menghadapi dua laga ini. Dari 22 nama pemain ini tidak ada nama Elkan Baggett. Padahal sebelumnya, Baggett merupakan salah satu pemain andalan Sinteyong di lini belakang Indonesia. Banyak spekulasi muncul soal tak dipanggilnya Baggett kali ini. Banyak juga yang menghubungkannya dengan ketidakhadiran Baggett kala dipanggil oleh Indonesia U23 untuk bermain di ajang Piala Asia U23 2024 lalu.
Namun sejauh ini belum ada kepastian soal alasan tak dipanggilnya Baggett. Manajer Timnas Indonesia Sumarji hanya menyebut hal ini sebagai keputusan Sinteyong saja. Sejak dikabarkan bakal membela Indonesia dulu nama Elkan Baggett seakan menjadi asa baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan usia yang masih muda, pemain berdarah Inggris ini digadang-gadang bakal menjadi andalan skuad Garuda ke depannya. Baggett sendiri punya modal untuk bisa menjadi andalan Indonesia. Ia punya postur yang menjulang nyaris 2 meter. Selain itu, dia juga kokoh dan lugas mengawal benteng pertahanan dari timnya. Selain itu, bekal Baggett memperkuat skuad Garuda semakin lengkap dengan reputasinya yang mencorong sebagai salah satu pemain yang berumput di kompetisi Inggris. Sejak tahun 2019 lalu, ia memang bergabung dengan Ipswich Town. Baggett sendiri kemudian melakoni debutnya bersama Merah Putih pada 11 Oktober di tahun 2020 lalu. Kala itu ia dipanggil untuk memperkuat U19 yang menghadapi Makedonia U19 pada laga persahabatan. Waktu itu Baggett yang berduet bersama Rizky Ridho di jantung lini pertahanan membawa Indonesia U19 menang dengan skor 4-1 di laga tersebut. Ya, Baggett kemudian dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia pada Mei 2021, namun dengan alasan COVID ia menolak panggilan tersebut. Rupanya memang ini bukan satu-satunya kesempatan Baggett menolak panggilan skuad Garuda. Paling tidak inilah yang dikatakan Ketua Umum PSSI waktu itu Iwan Bule. Ia menyebut bahwa Baggett sempat beberapa kali menampik panggilan Timnas Indonesia, namun Baggett kemudian mengirimkan penjelasan tertulis kepada PSSI. Kemudian seiring dengan sudah meredanya pandemi COVID, ia menegaskan siap untuk memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Polemik ini pun berakhir manis, pintu Timnas Indonesia kembali terbuka bagi Baggett. Dan setelah kembali ke Timnas Indonesia, Baggett kembali menjadi andalan. Di November 2021 ia menjalani debut bersama skuad Garuda pada laga uji kontra Afghanistan. Di laga tersebut Indonesia memang kalah dengan skor 0-1. Setelah itu Baggett menjadi salah satu langganan skuad Garuda. Bersama skuad Garuda ia sempat bermain dalam 22 laga. Dan sejauh ini dalam 22 penampilannya ini ia bahkan sempat mencetak 2 gol. Tidak hanya bersama tim senior, Baggett juga sempat bermain bersama tim kelompok umur. Selain sekali lagi bermain bersama tim U19, Baggett juga sempat 2 kali bermain bersama tim U23. Dan Baggett kembali mendapatkan panggilan tugas pada playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea pada beberapa waktu yang lalu. Ia diharapkan bisa menambal lubang di lini pertahanan Garuda Muda setelah kehilangan Rizky Ridho. Namun Baggett malah tidak memenuhi tugas tersebut padahal ia sudah tak lagi punya agenda bersama klubnya. Dalam sebuah acara unjuk bicara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal hilangnya Baggett. Ia menyebut bahwa Baggett punya agenda lain dan Erick tidak mau membeberkan agenda tersebut karena ini adalah hak pribadi pemain. Kendati telah mendapatkan pembelaan, Baggett menjadi sasaran kemarahan sejumlah pecinta sepak bola Indonesia. Bahkan akun media sosialnya diserang dengan komentar-komentar keras soal ketidakhadirannya memenuhi panggilan PSSI. Beberapa ada yang mempertanyakan rasa nasionalismenya. Bisa jadi kemarahan sejumlah pecinta sepak bola Indonesia ini menjadi alasan Sinteyong tidak memanggil Baggett kembali. Dan mungkin saja pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak mau harmoni dalam timnya terganggu dengan hal-hal di luar teknis semacam ini. Meski tanpa Elkan Baggett, Timnas Indonesia bakal tetap meneruskan langkah mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina pada lanjutan grup F di ajang ini. Tim besutan Sinteyong ini akan menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 6 dan 11 Juni 2024. Menghadapi laga ini, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memanggil 22 orang pemain. Ada yang menarik dari daftar nama-nama yang dipanggil. Tak ada nama Ramadan Sananta dan Hoki Caraka dalam daftar kali ini. Walhasil hanya ada nama Dimas Derajat yang merupakan sosok penyerang murni dalam skuad Indonesia untuk 2 laga ini. Beban pemain berusia 27 tahun tersebut tergolong berat karena sebagai striker ia dituntut mendulang gol bagi skuad Garuda di 2 laga ini.